Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 150 gram tepung terigu pro tinggi dan 150 gram tepung terigu pro rendah. Kemudian saya tambahkan sejumput garam dan 2 sendok makan gula pasir. Di sini saya akan membuat adonan pizza. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Kemudian saya tambahkan 7 gram ragi instan atau vernipan, ini sisa kemarin. Kemudian ini diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Kemudian di sini saya siapkan 200 ml susu cair dan air dingin, dicampur ya teman-teman, diaduk-aduk sampai rata. Kemudian saya tambahkan 1 butir kuning telur, kuningnya aja ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk menggunakan sendok atau spatula. Kemudian saya masukkan susu cairnya secara bertahap dan sambil diaduk. Diuleni sampai semua bahan tercampur merata dan sampai terbentuk menjadi adonan ya teman-teman. Untuk memasukkan susunya secara bertahap ya teman-teman, sedikit demi sedikit sambil diuleni. Dan saya masukkan semua sisanya. Terus diuleni. Ini adonannya agak lembut ya teman-teman, jadi agak lembek. Tidak seperti membuat donat ya teman-teman. Dan kemudian saya masukkan 2 sendok makan margarin. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur merata. Kan kelihatan teman-teman adonannya lembek. Jadi tidak keras seperti membuat donat. Supaya nanti hasil pizzanya lembut banget ya teman-teman. Dan kemudian ini saya akan menguleni menggunakan tangan, dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Diremas-remas seperti ini ya teman-teman, kelihatan adonannya lembut banget. Dan diuleni sampai terbentuk menjadi adonan yang elastis ya teman-teman. Ini masih kasar ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ini saya tutup menggunakan plastik wrap atau menggunakan kain yang lembab ya teman-teman. Kemudian ini akan saya istirahatkan selama 1 jam. Dan setelah 1 jam ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang, sudah double size. Kemudian ini saya kempeskan kembali. Kelihatan kan teman-teman adonannya elastis banget. Kemudian saya ambil margarin, saya olesi tangan saya dengan margarin tipis-tipis. Ini saya uleni kembali. Saya padatkan kembali adonannya. Dibuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Dipadatkan kembali ya teman-teman, supaya adonannya tidak masuk angin. Kemudian siap kita bagi ya teman-teman, kita buat. Dan di sini meja saya sudah saya lap kering, dan kemudian saya taburi dengan tepung kanji supaya adonannya tidak lengket. Kemudian ini saya bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Jadi setiap bulatan sekitar 100 gram dari tepung terigunya ya teman-teman. Ini tadi tepungnya 300 gram, ini saya bagi menjadi 3 bagian. Nah seperti ini teman-teman, dibulat-bulatkan menggunakan tepung kanji supaya adonannya tidak keras ya teman-teman. Tipis-tipis saja seperti ini.
Dan kemudian siap kita gilas teman-teman. Ini saya ambil satu adonan, ini saya gilas dengan ditaburi sedikit dengan tepung kanji ya teman-teman. Digilas sampai ketebalannya sama, disesuaikan ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian ditekan-tekan ujung-ujungnya supaya lebih tipis ya teman-teman, karena nanti mau dilipat. Sesekali tangan saya taburi dengan tepung kanjinya supaya tidak lengket, karena adonannya lembut banget. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian ini akan saya pindahkan ke dalam loyang. Ini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Nah seperti ini. Diratakan. Bagian pinggirnya diusahakan tipis ya teman-teman, karena nanti mau dilipat. Kemudian ini ditusuk-tusuk menggunakan garpu ya teman-teman, supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan kemudian saya kasih keju mozzarella yang sudah diparut di pinggirnya, mengelilingi ya teman-teman. Nah seperti ini. Sampai rata. Kemudian ini saya lipat ujung-ujungnya, kejunya dibungkus ya teman-teman sampai rata. Diusahakan jangan sampai kejunya keluar ya teman-teman. Nah seperti ini. Dilekatkan ya teman-teman supaya kejunya tidak keluar. Nah seperti ini, cantik banget. Dan setelah semua selesai, kemudian ini akan saya istirahatkan kembali ya teman-teman selama 5 menit. Supaya tidak kering, ini saya tutup menggunakan plastik. Sambil menunggu 5 menit, di sini saya siapkan bawang bombay, 1 buah tomat, dan ada paprika warna-warni. Ada merah, hijau, dan kuning ya teman-teman. Ini diiris bulat-bulat seperti ini, tipis-tipis. Tapi bawang bombaynya digunakan yang dalamnya aja ya teman-teman, yang kecil. Disesuaikan. Karena loyangnya kecil ya teman-teman, kalau loyangnya besar boleh digunakan yang ukuran besar bawang bombaynya. Nah semua diiris bulat-bulat seperti ini. Untuk paprikanya dibuang bijiannya ya teman-teman. Jadi diambil dagingnya saja, bijinya dibuang. Diiris tipis-tipis seperti ini. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Jadi kita bisa membuat pizza sendiri di rumah ya teman-teman. Walaupun kita tidak punya oven, jangan khawatir ya teman-teman, jangan kecil hati. Dan setelah 5 menit ini dia teman-teman sudah mengembang kembali. Saya taburi dengan saus tomat. Setara 1 sendok makan ya teman-teman, kemudian diratakan. Nah seperti ini. Kemudian tomatnya ditata dan bawang bombay serta
paprikanya ya teman-teman, ditata dengan rapi, disesuaikan. Nah seperti ini teman-teman, bawang bombaynya diambil dalamnya saja. Untuk sausnya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Jika teman-teman mau membuat saus sendiri juga boleh, atau yang siap saji juga ada ya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan saus tomat. Dan jika teman-teman ingin membuat yang isiannya ada sosisnya boleh. Kemudian ini pinggir-pinggirnya saya olesi dengan putih telur ya teman-teman, tipis-tipis seperti ini. Jika teman-teman ingin ada isiannya seperti sosis, seperti jagung pipil, boleh ya teman-teman, disesuaikan. Kemudian ini saya taburi dengan topping keju mozzarella yang sudah diparut. Secukupnya ya teman-teman. Lebih banyak juga lebih mantap teman-teman keju mozzarellanya. Sambil dikasih keju mozzarellanya juga ya teman-teman di pinggir-pinggirnya yang sudah diolesi dengan putih telur tadi. Nah seperti ini teman-teman, hasilnya cantik banget. Tidak kalah dengan pizza yang di luaran sana ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat sendiri di rumah. Dan siap kita panggang teman-teman. Seperti biasa pemanggang saya seperti ini. Dan ini sudah panas. Kemudian saya buka. Dan siap kita panggang teman-teman pizzanya. Nah teman-teman, cantik banget. Kemudian ini saya tutup. Dan ini akan saya panggang selama 15 menit. Tentunya disesuaikan dengan api kompor masing-masing. Dan setelah 15 menit ini dia teman-teman, pizzanya sudah matang teman-teman. Karena saya tidak punya oven, kemudian ini akan saya angkat dan saya pindahkan ke air fryer ya teman-teman. Dipanggang menggunakan air fryer untuk bagian atasnya. Nih teman-teman, cantik banget, kejunya meleleh. Dan kemudian ini saya masukkan loyang yang kedua ya teman-teman. Prosesnya juga sama. Kemudian ini saya tutup dan dipanggang sampai matang. Kemudian pizzanya tadi akan saya panggang lagi menggunakan air fryer ya teman-teman, untuk memanggang yang bagian atasnya. Nah ini sudah saya masukkan ke dalam air fryernya. Kemudian ini akan saya tutup dan saya nyalakan tombolnya sampai di atasnya menguning ya teman-teman. Nih teman-teman, sudah saya panggang, sudah menguning, dan kemudian ini akan saya angkat. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Walaupun tidak punya oven, kita bisa kemudian ini saya pindahkan
ini yang simple, sederhana, dan mudah ya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah menonton dan yang sudah mendukung. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Dan ini cocok banget buat ide jualan teman-teman. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jika berkenan tonton video-video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.